Amin. Haleluya. Damai sejahtera Tuhan turun memenuhi hati kita semua. Puji Tuhan, hari ini kelihatannya banyak yang masih liburan ya. Saya juga masih semangat liburan kalau diajak. Ya, mari kita belajar firman Tuhan mengenai kasih Bapa surgawi, hal yang sebenarnya tentu tidak asing bagi kita, dan kita juga mengakui bahwa kita hidup oleh karena kasih Bapa surgawi. Nah, firman Allah yang akan kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ketiga. Cukup enak zaman sekarang firman Tuhannya udah ditayangkan gitu ya. Baik, Yeremia pasal 31 ayat 3 kita baca bersama-sama ya, cukup besar hurufnya. 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi firman Allah mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kenapa Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal? Artinya kasih yang tidak berbatas waktu. Karena kebanyakan manusia itu biasanya mengasihi, hari ini saya mengasihi seseorang. Tapi mungkin beberapa waktu ke depan kita sudah tidak lagi mengasihi. Kasih manusia berbatas waktu. Bahkan kematian terkadang bisa membuat orang selesai mengasihi, begitu kan? Karena setelah kematian mungkin orang tidak lagi dapat mengasihi. Tetapi Allah menyatakan diri sebagai Allah yang adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan oleh sebab itu Allah sangat mengasihi kita sebagai umatnya. Dan kasih Allah tentu tidak berbatas waktu atau sifatnya kekal. Tidak terpengaruh dengan respon kita. Tidak terpengaruh dengan sikon yang terjadi. Bagaimanapun juga Allah tetap mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu pernyataan Alkitab dan kita percaya Allah kalau ngomong gak mungkin bohong. Jadi tinggal tergantung kita mengimaninya aja. Bahwa di kondisi apapun sekarang kita sedang hadapi, alami dengan berbagai macam pergumulan kehidupan, persoalan yang kita jumpai. Sekalipun mungkin orang-orang di sekitar kita tidak memberikan perhatian seperti yang kita harapkan. Tidak mengasihi, bahkan keluarga kita juga tidak cukup untuk memberikan perhatian dan bantuan secukupnya. Tetapi kita percaya ada satu oknum yaitu Allah yang tetap mengasihi kita, yang tetap peduli kepada kita, yang tetap memperhatikan kita. Nah, karena itu kita yakin bahwa kasih Allah itu tidak akan mungkin bisa dipisahkan dengan apapun juga seperti firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Mau kita mengalami penindasan, mau kita mengalami kesesakan, kesulitan, penganiayaan, bahkan kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, ancaman kematian, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Namun kita lihat hati-hati yang sebaliknya, justru ketika kita menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini, seringkali kasih kita bisa luntur, kasih kita bisa berubah. Rumah tangga, keluarga-keluarga juga mungkin luntur kalau hubungan suami istri diwarnai dengan penderitaan-penderitaan. Kalau keluarga kita dialami dengan keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin lama-lama kita kemudian tidak lagi mampu bisa tetap mengasihi seperti awal pertama kita mengasihi. Tetapi Allah, sekali lagi, saya dan saudara diyakinkan untuk tetap percaya bahwa Allah di situasi apapun sungguh-sungguh sangat mengasihi kita. Dan Allah berkata sebagai buktinya dia mengasihi bahwa Ia yang katanya yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Jadi kalau Allah sudah korbankan Yesus Kristus sebagai anaknya yang tunggal itu buat kita, maka bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Jadi kalau sudah pada tingkat pengorbanan yang begitu besar tak ternilai, anaknya sendiri berani dikorbankan untuk semua hal yang lain yang kita mintakan kepada Tuhan, yang kita mohonkan pertolongan Tuhan, pasti tentu Tuhan dengan sangat senang hati akan memberikan bantuannya. Akan menolong kita, akan memberikan dan mengaruniakan kepada kita apa yang dia pandang itu terbaik bagi kita. Nah, ini ayat Roma 8 ayat yang ke-32. Biarlah kita ingat ayat ini bahwa Allah tidak menyayangkan apapun juga. Dia akan berikan all out segala sesuatunya buat kita semua. Nah, kalau Allah sudah sedemikian mengasihi saya dan saudara, mengasihi para ibu-ibu, mengasihi kita semua, nah maka seharusnya kita juga mengasihi dan saling mengasihi. Kata 1 Yohanes pasal 4 ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita dengan kasih yang kekal tadi, kasih yang tidak terkondisi dengan apapun juga, unconditional love, ya, situasi yang tidak dapat dipisahkan dengan apapun juga, maka sepatutnya kita juga saling mengasihi. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau Allah sudah memberikan teladan duluan, Allah sudah memberikan kasih-Nya kepada kita, Dia mau kita sebagai anak-anaknya juga bisa mewujudkan kasih Allah itu, sehingga dengan demikian maka kita bisa menjadi media yang dipakai Tuhan untuk orang lain juga bisa merasakan kasih-Nya Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengasihi itu enggak egois untuk diri saya doang, tapi Tuhan juga mengasihi semua orang. Nah, bagaimana caranya ya? Kita coba sampaikan, kita wartakan. Sebagai orang percaya, kita juga harus mewartakan, ya. Kita mengimpartasikan kasih Tuhan itu kepada semua orang, agar semakin banyak orang yang dapat menikmati kasih Bapa surgawi itu. Jadi kekristenan itu dinilai dan paling dikenal karena kasih-Nya kan, gitu ya. Beda dengan yang lainnya. Nah, kalau kita tidak bisa merefleksikan kehidupan yang benar-benar dapat saling mengasihi, maka orang tidak bisa mengenali kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita bisa memberikan sebuah contoh yang baik, kasih buat orang yang belum kenal Tuhan, dia akan bisa melihat ya. Nah, ada 3 karya Allah ya yang terbukti dari kasih-Nya Dia kepada kita. Kalau kita bicara kasih tentu tidak bicara cuma sekedar kata-kata. Bicara kasih bukan sekedar cerita. Bicara kasih bukan sekedar wacana. Bicara kasih bicara tentang buktinya, tindakannya, hasil karyanya apa dari kasih itu. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita dan apa yang sudah kita lakukan juga buat Tuhan dan buat sesama jika kita memang katakan saya mengasihi sama saya. Nah, yang pertama kita perlu lihat bahwa Tuhan menuliskan Yohanes pasalnya yang ke-3 ayat 16 kan berkata bahwa karena begitu besar ya kasih Allah kepada kita, maka Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ada karya keselamatan, ada karya penebusan yang dibuat Tuhan supaya kita selamat. Jadi kalau saya mengasihi siapapun yang saya kasihi, yang paling utama terukur adalah bagaimana kita berpikir dia juga selamat. Kalau saya mengasihi orang tua saya akan berpikir bagaimana orang tua saya selamat. Kalau saya mengasihi anak saya, maka saya bergumul atas keselamatan anak saya. Jadi saya kepengen jangan sampai saya selamat nanti anak tidak selamat.
Jangan sampai saya selamat, orang tua tidak selamat. Saya sudah tidak punya kesempatan itu karena keduanya sudah tidak ada. Tapi ketika masih ada, itu juga menjadi pergumulan buat saya. Dan saya berdoa untuk itu, saya berharap supaya orang tua saya bisa selamat. Nah, Allah punya karya penebusan dan olehnya kita semua bisa beroleh jalan keselamatan. Tanggal 28 tuh hari ini ya. Betul ya, tanggal 28 ya. Iya. Tadi saya baca berita bahwa di Kenya itu ada di Afrika, satu negara Kristen. Jadi mayoritas penduduknya adalah Kristen, berkulit hitam, ya. Wah, kalau kebangunan rohani kita lihat di media-media televisi Kristen itu banyak luar biasa. Bahkan orang-orang jauh-jauh ibadahnya malam, kemudian dari pagi hari mereka sudah berdatangan dari berbagai penjuru tempat. Di tempat-tempat yang begitu besar mereka berkerinduan. Dan kalau ibadah kita bisa lihat ada kebangunan rohani yang luar biasa. Tetapi kita dapat berita, saya baca di situ ada seorang pendeta yang baru ditangkap. Kenapa pendeta itu ditangkap? Karena pendeta itu telah membuat banyak puluhan orang mati massal. Kenapa mereka mati massal? Karena pengajarannya sesat. Jadi mereka diajar, jika kita mau masuk surga, kita mau selamat. Jalan keselamatan adalah penderitaan, kelaparan. Kelaparan membuat kita lebih cepat masuk surga. Maka banyak orang yang jadi pengikut sekte ajaran ini, mereka nggak mau makan. Dan akhirnya mati, dikubur-kubur massal, ketahuan polisi, dan barulah kemudian dicari siapa pemimpin dari ajaran itu. Dan hari ini beritanya ditangkap sudah. Nggak cuma itu, ada satu kelompok lain yang juga pengikutnya ratusan juga mati massal karena pengajaran yang sesat. Jadi ini mah konyol, konyol banget begitu. Kristen tapi sesat. Penyesatan di akhir zaman ini nggak aneh terjadi. Karena itu kalau kita nggak sungguh-sungguh, karya penebusan Tuhan itu bisa saja menjadi sia-sia. Bisa sia-sia, nggak ada gunanya. Kan kita nggak mau seperti itu. Itu sebabnya penting buat kita membekali diri agar kita punya pengetahuan Alkitab yang benar. Jangan sampai kita nggak tahu pengetahuan Alkitab yang benar, sehingga ada pengajaran-pengajaran yang didapat, bahkan kita merasa dia lebih benar. Bukan cuma itu di Kenya, di Indonesia, di Jakarta juga sedang ada gereja yang punya pengajarannya sesat banget. Dan pemimpinnya berkata, kami gereja tidak perlu mendaftarkan diri kepada pemerintah. Karena gereja itu berada di bawah otoritas langsung dari Allah. Kami tidak perlu mendaftarkan diri ke departemen hukum. Kami tidak perlu ke departemen agama. Kami tidak perlu urusan dengan pemerintah. Karena pemerintah itu bukan yang menguasai atau gereja tidak di bawah pemerintah. Tapi di bawah pemerintahan Allah langsung. Jadi kami nggak perlu. Hidup tinggal masih di negara Indonesia yang adalah negara hukum. Tetapi pengajarannya berasa bahwa kita nggak perlu ikuti hukum di dunia. Ini kan kelewatan. Kemudian Kristen yang lain dikatakan ajarannya sesat. Jadi yang benar cuma dia. Ini baru ada terjadi. Gitu loh. Jadi dia buat sinode baru. Tapi sinodenya tidak terdaftar di pemerintah. Jadi ada banyak yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Nah Tuhan sebenarnya sudah mati mengasihi orang-orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini ada di antara pendeta-pendeta lain yang juga ikut ke situ akhirnya.
Gak ada jaminan, semua orang bisa aja terpengaruh. Yang tadinya kemudian sama-sama di GBI bisa nyebrang kepada yang lain. Loh kok bisa? Kok bisa? Ya begitulah keadaannya. Jadi kalau kita jadi Kristen dangkal, Kristen yang gak berakar, Kristen yang gak tertanam, Kristen yang benar-benar gak menghidupi firman, gak terus mau bertumbuh, ini kita bisa keseret loh. Di akhir zaman itu akan ada banyak penyesat-penyesat yang mulai muncul. Pengajaran-pengajaran yang mulai aneh. Dan karya penebusan Tuhan ini bisa jadi sia-sia. Padahal Tuhan mengasihi kita. Dia berkorban untuk itu. Dia berharap kita bisa selamat. Karya penebusannya itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, kalau Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya, sehingga kita punya lagu, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Begitu. Nah, sekarang masalahnya kasih kita kepada Allah, apa buktinya? Nah, karena itu yuk sebagai ucapan syukur kita akan kasih Allah, maka sepatutnya kita ini belajar. Yuk upayakan Tuhan mati buat kita semua. Jadi Tuhan menginginkan sebenarnya semua orang selamat. Dia nggak kepengen, dia mati bukannya untuk seseorang, dia mati untuk semua. Jadi Allah kepengen dan tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan semuanya bisa selamat. Nah, kalau gereja akhir zaman semakin lama mulai cenderungnya semakin merosot, gereja akhir zaman semakin lama masalah rohani mulai semakin lesu, ini bukan hal yang biasa harusnya ditanggapi, tapi buat kita yang serius sadar, yang mengasihi Tuhan menyadari ini nggak boleh dibiarkan begitu saja terjadi. Kita nggak boleh acuh tak acuh karena memang akhir zaman ini pasti cenderungnya ke situ. Artinya arus mendorong kita ke arah situ. Maka kita harus melawan arus gitu. Kita harus melawan arus. Kalau melawan arus perlu tenaga lebih ekstra kuat. Kalau tenaga kita kalah, kita pasti ke bawah. Begitu juga tenaga rohani kita. Karena itu apinya nggak boleh suam-suam. Apinya nggak boleh memudar. Apinya harus makin berkobar. Kalau apinya berkobar itu baru mampu bisa bertahan. Nah, kalau arusnya makin sedemikian, kalau baca itu di kitab surat Petrus, itu kalau dunia nanti akan binasa sedemikian, dikatakan betapa salehnya kita harus hidup, kata Alkitab. Jadi betapa benar-benar kita harus lebih sungguh-sungguh lagi menghidupi kehidupan kekristenan kita agar kita tidak terbawa arus yang begitu. Ini kenyataan dunia yang ada sekarang. Banyak orang jahat, banyak banget. Banyak orang gak peduli. Tapi sekarang banyak juga hal-hal yang jahat itu masuk di Kristen. Gitu loh. Praktek-praktek yang jahat itu gak heran juga ada kok dilakukan di dalam organisasi-organisasi Kristen. Bahkan di gereja. Ada pengurus gereja yang sedang dilaporkan juga. Itu memalsukan sertifikat gereja. Sebagai ketua panitia pembangunan gereja, akhirnya dia memalsukan. Itu diganti sertifikatnya atas nama pribadinya. Sekarang jadi berperkara. Ya aneh-aneh ya. Kok takut akan Tuhannya udah pada kagak ada. Gitu. Ya kan? Nggak ada. Kalau udah bicara duit, gelap mata semua. Gelap mata. Apalagi kalau dia situasinya tertekan atau punya masalah di keuangan. Pasti uang itu akan menggodanya. Banyak orang juga yang tinggalkan Tuhan. Ya kan? Banyak juga gitu loh. Asal dia punya jalan gampang untuk berkarir. Begitu. Jadi banyak begitu. Nah, Tuhan gak mau seperti itu. Kita nih yang masih bisa bertahan sekarang. Kita yang masih punya kekuatan iman. Coba bantu mereka. Doakan mereka. Gumulkan mereka. Mulai dari keluarga kita sendiri. Jaga anak-anak kita jangan terpengaruh nih. Jangan terpengaruh. Sejak kecil itu penting. Saya tuh menaruh perhatian besar terhadap anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Tapi prihatin dengan kondisi yang ada
kita punya guru-guru yang masih belum serius begitu. Ya. Jadi kita perlu banget. Itu anak kalau kita tanam di bawahnya nggak tepat, ke depannya ini orang nggak tahu sekarang. Sama seperti kita makan mie instan. Mie instan kita makan sekarang yang kita rasakan cuma enaknya doang. Tapi efeknya itu belakangan. Nggak instan terjadi sekarang. Kalau sekarang saya menyadari, kok saya pernah stroke. Kok saya bisa ya kena stroke? Saya urut-urut, kenapa ya saya bisa stroke? Stroke-nya juga nggak pamitan dulu, nggak ada tanda-tanda, nggak ada apa-apa begitu. Saya sehat-sehat semuanya. Tiba-tiba kok bisa? Nggak paham. Pertama saya belajar, waktu lalu saya ingat. Waktu saya bantu masak pagi-pagi, biasa saya paling nggak kuat kalau kurang minum. Waktu itu saya haus banget. Karena pagi itu belum gosok gigi, bangun, ya, cuma bantu masak, buat siapin sarapan Leo. Akhirnya saya kehausan. Tapi saya pikir tanggung lah, ntar lah. Minumnya nanti. Jadi rupanya tubuh ini terdiri dari banyak air kan. Jadi nyerocos ke sini. Tapi tubuh ini banyak air. Nah kalau air kita kurang, kata ilmu biologi itu, dia nyedot air dalam tubuh kita yang ada cadangannya. Sehingga terjadi pengentalan darah. Karena darahnya yang terdiri banyak air itu juga, kandungan airnya tersedot. Darah saya kemudian ternyata jadi pengentalan. Pengentalan aliran suplainya darah ke otak tersumbat. Nggak lancar. Ternyata otak saya nggak dapat aliran darah yang cukup, sehingga dia mati nggak dapat asupan makanan. Otak saya mati yang mengerjakan perintah-perintah motorik saraf-saraf saya untuk menggerakkan, dan itu ternyata terkenanya yang di belah kanan, maka yang tersering ada sebelah kiri. Jadi otak kanan mengontrol kiri, otak kiri mengontrol kanan. Jadi itu rupanya. Tapi kemudian kok bisa nunggu banyak, kolesterolnya muncul, darah tinggi muncul yang tadinya nggak ada, kan? Gulanya jadi muncul. Urut-urut lagi. Oh dulu saya kalau soal makan enak saya udah bosen begitu kan ya. Jadi saya kangen banget kalau makanan di rumah. Jadi antara orang rumah kepengen ditraktir makan enak, sementara saya kepengen makan di rumah. Kan jadi ironis kan? Bertentangan kan? Si ibu yang nongkrong di rumah terus kepengen diajak makan restoran, sementara saya udah bosen di restoran, kepengen masak di rumah kayak gitu kan. Nah jadi saya banyakkan makan di luar terus. Wah banyak banget. Kalau saya kepengen makan enak, saya tinggal bilang sama sales. Kita ajak customer kemana? Yuk kita makan. Atau kadang-kadang saya ajak anak buah, yuk kita makan di mana. Jadi kita bisa makan setiap hari, 1 minggu bisa beberapa kali kita makan. Enak. Dan makannya tentu enak-enak. Tapi itu yang enak-enak, belum tentu juga sehat kan. Gitu kan. Jadi saya numpuk tuh kolesterol saya. Kan? Ya kayak begitu. Nah itu juga secara rohani sama artinya gitu loh. Saya adalah orang yang selalu belajar ketika terjadi ini, apa pembelajaran yang saya dapat. Apa hikmahnya. Saya terbiasa selalu seperti itu mencari. Kalau ini kejadian, apa maknanya? Apa maksudnya? Apa Tuhan yang sedang bicara apa buat saya? Nah saya selalu seperti itu nalurinya. Jadi kita juga sama begitu loh. Kalau kita seperti itu ngalamin banyak hal yang kayak gitu, begitu juga hal yang rohani. Dan hal yang rohani ini lebih serius loh sebenarnya. Apalagi kita kan ya, sudah angkatan yang sudah cukup umur gitu kan ya. Yang antrian kita sekarang nomornya mungkin udah pendek begitu kan ya. Gitu loh. Kapan dipanggilnya kita nggak tahu. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan cukup untuk ke depan, sehingga karya penebusan Tuhan karena kasih yang begitu besar itu tidak sia-sia. Dan mungkin gak cuma kita. Ada juga yang gak mau ngantri kan. Dia nyerobot kan, mau duluan begitu kan. Jadi dia duluan yang pergi sebelum kita pergi. Begitu loh. Kan? Ada anak-anak muda yang duluan. Gitu kan. Ada orang-orang yang tidak kita perkirakan. Gak taunya dia duluan udah gak ada. Begitu loh.
Jadi bisa aja terjadi hal-hal yang seperti itu. Tapi persoalannya kalau itu sudah terjadi, kita siap apa tidak? Nah, kasih Tuhan begitu besar masalahnya. Jadi karena itu yuk kita rasa syukur yang diungkapkan, yang dibuktikan dengan cara yuk kita lebih bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dan sementara itu jangan cuma diam. Kebanyakan orang Kristen banyak yang jadi Pilatus. Maksudnya adalah cuci tangan. Nggak mau tahu, nggak peduli. Orang lain salah dibiarkan. Orang lain punya pemahaman yang salah dibiarkan. Yang penting saya enggak. Tapi kita nggak peduli dengan ini. Kita cuci tangan. Padahal kita di Alkitab ditulis. Kalau kita tahu yang baik, tapi kita nggak melakukannya, itu rumusnya dosa. Jadi kalau kita pikir-pikir malam-malam, tiap kali kita tutup sebelum kita tidur, minta ampun sama Tuhan, dosa apa yang sudah saya lakukan? Merasa diri kayaknya saya nggak ada dosa. Merasa diri kayaknya saya benar. Merasa diri saya nggak melakukan apa-apa. Nah, ingat, ya, kita lebih baik ngaku deh sama Tuhan. Tuhan, kalau ada dosa yang saya belum sadar sekarang, tapi juga sudah saya lakukan. Buat saya mengerti kesalahan saya untuk saya perbaiki. Dan mohon Tuhan ampuni saya, tuntun saya supaya saya hidup lebih baik lagi ke depan. Beresin diri, karena ketika kita tidur ternyata nggak bangun, repot juga. Gitu. Kungkung saya matinya paling enak. Dia tidur nggak bangun-bangun. Paling enak itu tidur. Ya. Nah, jadi yuk kita dorong semua. Ini makin lama kita perlu dorong supaya orang makin semangat ya. Jadi jangan ngikutin, ya udahlah kalau kayak gitu. Kalau saya dulu stroke ngikutin maunya kita, orang stroke itu males loh. Males banget. Kan males bangun, males pengen ini, males begini. Ini sekarang saya udah sedikit mulai males jalan lagi gitu kan. Gitu loh, karena merasa udah nggak kenapa-napa gitu. Tapi nggak boleh. Makanya kan kita tuh, saya kepengen nih nanti, barangkali kita pengen ngadain jalan pagi ya. Satu ketika kita pengen adain itu, jalan pagi bersama. Kita mau kemana? Kita ke Monas. Atau kita mau kemana nih? Atau ke Lapangan Banteng nih yang paling deket gitu kan. Kita jalan aja dari sini, jangan naik motor. Tapi memang kecuali Ibu Nonon ya. Kenapa lah? Kecuali kalau dia Ibu Nonon kita kasih stroller ya. Kita dorongin dia gitu. Yang kedua, kasih Tuhan itu nggak cuma dia nebus selamatkan kita, tapi juga dia pelihara kita. Ini baiknya Tuhan ya. Matius pasal 6 ayat yang ke-33 itu menuliskan ya kan, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi kalau Tuhan ciptakan setiap orang, kadang-kadang orang terlalu khawatir kalau punya anak nanti bagaimana, nggak cukup dan sebagainya. Yang Islam aja pernah mengingatin saya waktu saya dulu menikah dan mau melahirkan anak pertama. Dia bilang nggak usah khawatir, nggak usah pusing. Dulu gaji saya juga pas-pasan kok. Gitu. Nggak banyak saya dapat, tapi teman saya bisa bilang begitu. Dan itu bukan orang Kristen, bukan orang percaya. Anak kalau dia lahir, dia bawa rezekinya sendiri. Jadi bawa apa yang dia perlukan untuk itu. Nah, artinya Allah tuh Allah yang bertanggung jawab. Kalau Allah yang bertanggung jawab, maka anak-anaknya punya karakter seperti itu juga seharusnya. Ya. Nah, jadi Allah dengan kasihnya pasti dia akan pelihara yang terbaik buat kita. Maka Tuhan menulis di Alkitab, ya, kalau burung di udara Tuhan pelihara gitu loh. Jadi kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kita anak manusia katanya. Itu kan bunga di bakung, wah nggak ada yang dandanin. Ya. Lebih indah dari Salomo katanya. Tapi kita itu bisa juga lebih indah. Jadi ada Tuhan yang punya karya, pasti pelihara kita. Sebelum Tuhan jadikan Adam dan Hawa, yang Tuhan jadikan itu bukan Adam dan Hawa dulu, baru belakangan. Kadang-kadang manusia kan lebih nggak pikirin. Masa bodoh lah, nanti bagaimana, pokoknya gue bikin dulu sekarang begitu kan ya. Tapi kalau Tuhan enggak, dia udah sediain dulu ya kan. Dia sediakan Taman Eden, dia sediakan ini. Hari pertama disediakan apa dulu? Terang dulu. Kemudian apa lagi? Wah ini kan cakrawala.
ciptain ini benda-benda penerang, diciptain tumbuh-tumbuhan, diciptakan buah-buahan semuanya. Semua yang ada taman ini boleh kau makan. Semuanya disediakan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir bahwa kita ini ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Kalau kita ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan, maka tinggal fokus kita cari Tuhan aja, sumber berkatnya. Gitu loh. Cari Tuhan, utamakan Dia, maka kan rumusnya gitu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu ya yang menjadi kebutuhan kita standar-standarnya, yang semua orang bakal juga dapat, nggak mungkin dibiarkan kelaparan, maka akan ada bonus tambahan lagi, akan ditambahkan kepada. Oleh sebab itu, ya tidak perlu khawatir kan? Tidak perlu khawatir. Kita tetap percaya, ya, kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi bukan berarti kita berdiam diri tidak melakukan upaya kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa yang menjadi bagian kita kerjakan, dan di atas semuanya tadi, maka tetap kita harus mendahulukan kehendak Bapa. Apa yang Tuhan mau, itu yang seharusnya kita dahulukan. Kalau kita punya orang tua yang kaya nih, punya perusahaan, punya, wah bakal segalanya deh. Kalau kita melakukan segala sesuatu, ya kita tinggal bilang, kita cari muka aja kan. Kita bikin senang aja si bapak itu kan, si orang tua itu. Sehingga nggak usah khawatir nanti kayak gimana. Semua yang menjadi kebutuhan saya udah dipenuhi. Sudah disediakan, udah diurus, udah diatur. Kalau bapaknya tentukan, kamu kesini dulu, ya sudah, kita ke situ dulu. Tapi saya harus begini Pak, saya harus begini. Udah tenang. Kamu pergi aja dulu ke sini. Yang itu tentu nanti kamu juga perlu kerja. Tapi kalau sudah nyenengin kayak gitu, maka Bapak yang sudah disenangkan duluan, pasti dia akan kasih yang terbaik buat kita. Itu secara berpikir saya logis, secara manusia gampang. Ya. Nah, terhadap Allah yang adalah Bapa yang berkuasa, yang mampu dan mau memelihara kita sebagai anak-anaknya, maka kita bisa berharap dan mengandalkan Tuhan. Nah, yang ketiga terakhir, yaitu bahwa kasih Tuhan itu nggak cuma untuk penebusan kita di kekalan nanti, kita diberesin selamat dan hidup di dunia dipelihara, tapi juga masa depan kita. Jadi Tuhan merajut masa depan kita. Yeremia 29 ayat 11. Ya kan? Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayo, siapa yang hafal? Itu kan ayatnya harusnya hafal ya. Hafal kan? Kalau di sekolah minggu, ayo yang hafal nanti dikasih permen. Jadi kita yakinkan ayat-ayat itu bahwa Tuhan tahu kok masa depan kita apa yang kita butuhkan dan Dia rancangkan segala yang baik. Nah, seorang bapak yang baik pasti memikirkan dan merancangkan masa depan bagi anaknya apa yang terbaik buat saya dan saudara. Karena itu apapun juga yang sekarang menjadi pergumulan kita, kita perlu yakin bahwa Tuhanlah yang pasti akan menolong dan Tuhanlah yang pasti menyediakan kemenangan untuk hari depan kita. Nah, ibu-ibu nggak perlu khawatir, bapak-bapak juga, saya juga pribadi, anak muda juga demikian. Setiap kita tentunya ketika kita mempercayakan Allah, maka kita percaya Allah pasti akan melakukan yang terbaik. Kalau saya dipercaya, dan saya tahu saya dipercaya, maka saya termotivasi. Jadi saya coba belajar memahami Allah
dengan saya belajar memahami diri sendiri. Saya termotivasi ketika saya dihargai. Saya termotivasi ketika saya merasa dibutuhkan. Saya termotivasi ketika saya itu dipercaya. Nah, kalau saya aja bisa termotivasi kayak gitu, apalagi Tuhan gitu loh. Kalau dia dihargai, dia akan semakin termotivasi untuk berkati kita. Kalau kita semakin merasa butuh Tuhan, oh Tuhan semakin lagi buat apa yang menjadi kebutuhan kita, ya dia bertanggung jawab untuk cukupkan. Kalau dia juga merasa bahwa dia itu tadi dipercaya, dia akan buktikan bahwa kepercayaan kamu tidak akan saya kecewakan. Kalau saya bisa melakukan hal seperti itu, apalagi Tuhan. Jadi saya gambarkan, saya memahami Allah lebih dalam dengan memahami coba diri saya sendiri. Coba setiap orang, senang kan kalau dipercaya, betul kan? Senang kan kalau dihargai, senang kan kalau jadi orang yang merasa kayak dibutuhkan banget begitu. Senang. Kalau nggak dibutuhkan dicuekin, udah. Ada lu nggak ada lu, nggak peduli, nggak ngaruh. Loh kalau kita bilang begitu sama Tuhan, ya udah, cuek aja Tuhan. Nggak perlu, lu nggak perlu gue, bener lu nggak perlu gue. Jangan nyesel nanti. Nah jadi semakin kita tunjukkan diri sebagai pribadi yang seperti ini, maka kita percaya Tuhan, Engkau merancangkan masa depan saya. Engkau merancangkan ke depan sesuatu yang terbaik buat saya. Kalau ada masalah yang tidak cocok, kalau ada masalah yang mengganjal, kalau ngomong sama orang mungkin dia ceritain kemudian jadi berita yang gak enak. Jadi apalagi buat seorang pendeta, gembala gak ada tempat untuk curhat. Ya kita mau kemana? Ya ngadu sama Tuhan. Ngadu Tuhan begini-gini. Tuhan kayak gini. Saya serahkan ini kayak begini. Ya Tuhanlah yang berperkara. Tuhanlah yang atur. Tuhanlah yang tentukan. Kalau ini nggak bisa saya skip, kalau ini adalah hal yang harus saya jalanin, cuma satu, minta kekuatan. Tolong berikan kekuatan supaya saya bisa menang dan nggak buat dosa. Begitu seharusnya kita sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan bahwa semuanya baik. Kalau ada hal yang kita rasa nggak enak, nggak baik, nggak menyenangkan, ya curhat aja sama Tuhan, ngomong. Ya, kalau ini nggak bisa kita lewati, nggak bisa disingkirkan dari kita, melainkan harus benar kita jalanin, kita hadapin, ya berikanlah kita kekuatan supaya kita bisa jalaninnya dan keluar sebagai pemenang. Kan itu kan begitu ya. Ya kalau memang ini harus dijalanin, jalanin. Kalau ada hal-hal yang harus kita kerjakan yang kira-kira masih nggak enak, ya sudah jalanin aja. Niatan kita baik sama Tuhan, niatan kita yang terbaik. Jadi kalau kita melakukan seperti itu, pasti Tuhan juga lakukan hal yang lebih daripada kita. Artinya kalau kita itu bisa melakukan itu buat Tuhan, Tuhan nggak pernah mau berhutang sedikit pun sama kita. Jadi dia pasti akan mengerjakan yang terbaik. Nah, kita nggak hidup cuma buat kita doang. Sebagai orang tua saya memahami. Makin lama yang kita pikirkan adalah bagaimana anak-anak. Bagaimana keluarga. Bagaimana nanti kalau punya cucu dan sebagainya. Kita berpikir mungkin saya nggak selamanya ada bersama dengan mereka. Tapi bagaimana mereka nanti ketika tidak ada kita. Apakah mereka cukup bisa berjalan dengan baik. Nah, ajarlah mereka bangun hubungan dengan keluarga baik, bangun hubungan dengan orang lain baik. Karena nanti kapan-kapan ketika kita nggak ada, yang bisa nolong dia kan bukan kita. Kita kan butuh orang lain yang tolongin ya. Tolongin dong anak saya, ya dong. Jadi jangan berlaku, kan? Kita sekarang lagi kayak gini-gini, udah nggak butuh, nggak usah kenapa nak. Kita bisa. Kita bisa. Sekarang lu bisa. Nanti ketika lu nggak ada, bagaimana anak-anak? Kalau mereka nggak punya teman, nanti bagaimana?
Nah, orang yang bisa membawa diri baik dan baik terhadap semua orang, pasti ketahuan di akhir hidupnya seberapa banyak orang yang hadir di saat dia mati. Sepikah? Banyakkah? Mama saya termasuk yang beruntung pada waktu lalu. Ketika dia meninggal, di saat saya di kondisi yang baik. Di kondisi yang baik. Di kondisi saya bekerja dengan prestasi yang luar biasa, dengan semua kenalan perusahaan-perusahaan besar. Jadi rentetan bunga itu banyak menghiasi tempat rumah duka. Meriah. Nah, bagaimana nanti dengan yang lain? Bagaimana dengan keluarga kita? Yuk kita siapkan mereka semua. Bagaimana masa depan kita? Ini bukan cuma mempercayakan Tuhan kemudian gak lakukan apa-apa. Ya harus tetap kita lakukan bagian kita, tapi jangan terlalu juga khawatir seolah-olah tidak ada Tuhan gitu. Kita sebagai orang percaya, nah makanya tetap prinsipnya Allah kan sudah bilang Roma 6 ayat 13 Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang selalu kita tanamkan ajar ke anak-anak adalah ya utamakan Tuhan. Doa saya selalu buat anak-anak, buat keluarga saya juga. Tuhan tolong biar mereka itu kembali kepada kasih mula-mula. Biar mereka itu bergairah beribadah, bergairah melayani. Itu doa saya setiap hari. Setiap hari. Saya gak minta anak saya Tuhan buat mereka jadi kaya. Saya cuma minta supaya anak-anak saya ini tetap dalam Tuhannya. Kalau dia baik sama Tuhan, saya gak khawatir. Ada Tuhan yang pasti berkati mereka. Ada Tuhan yang pasti tolong mereka. Begitu juga dengan pasangan. Ya. Kita nggak usah ribut. Oh pasangan begini-begini. Doain nama Tuhan kasih. Tuhan buat dia takut akan Tuhan. Buat dia makin cinta Tuhan. Buat dia makin setia sama. Kalau dia udah sama Tuhannya bener, udah gak usah khawatir. Yang jadi header itu bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang matanya melihat dan memantau segalanya. Aman. Begitupun anak-anak kita. Apalagi zaman sekarang narkoba. Yang bisa menjelma berbagai bentuk-bentuk makanan anak-anak, mainan anak-anak, dan lain sebagainya. Ngeri di akhir zaman. Kalau kita nggak bekali dengan iman yang kuat, dengan ajaran yang sehat dan benar, ke depan bisa bahaya. Bahayanya kalau dia sudah dapat database awalnya dengan doktrin yang menyimpang. Habis itu, ngerubah itu susah. Ngerubah. Kekuatan saya itu dikecil. Sekali lagi. Semua ayat yang saya katakan tadi, itu semuanya udah dari sejak saya di usia remaja. Waktu saya menggebu-gebu di dalam Tuhan, ketika saya kembali lagi ke gereja ini dalam panggilan sebuah mimpi. Cuma itu bekal saya. Setelah besar, setelah sekarang ini, daya ingat saya nggak sekuat waktu saya masih remaja. Jadi kalau mau dimasukin sekarang terlambat. Puji Tuhan dimasukinnya di waktu saya punya daya ingat yang luar biasa. Begitu juga saya titipkan, yuk kita sebagai orang tua, kita punya keluarga, beban kita, hati kita adalah anak kita. Anak kita punya komunitas dalam Tuhan, itu senangnya luar biasa. Daripada dia komunitasnya dengan yang lain-lain. Ngeri. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita nggak bisa pantau 24 jam, tapi kita bisa titipkan Tuhan yang tolong mereka. Amin. Ada 3. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak bisa dipisahkan dengan apapun, tidak terkondisikan, maka seharusnya saya dan saudara juga punya kasih dengan kadar yang seperti ini. Nah, kadar kasih Tuhan itu dibuktikan dengan karya nyata.
bahwa dia nggak cuma ngomong doang. Kasih Tuhan bukan sebuah cerita. Kasih Tuhan bukan wacana. Tapi kasih Tuhan sudah terbukti dengan karya penebusan yang pertama. Karya pemeliharaan yang berlangsung sampai sekarang. Dan karya masa depan kita yang dijamin Tuhan untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau kita dapat jaminan seperti itu dari Tuhan, sebenarnya tinggal dalam Tuhan. Itulah yang dikatakan, hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Daripadanya lah kekuatan kita. Kenapa kita percaya Allah yang mengasihi pasti akan mengerjakan dan memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita bangkit diri.